A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tahirun ghairu mutahhirin wa huwal ma'ul musta'malu wal mutaghayyiru bima khalatahu minat tahirati wa ma'un najisun wa huwal ladzi halat fihi najasatun wa huwa dunal qullataini au kana qullataini fataghayyara wal qullatani khamsumi'atin ritlin bil Baghdadi takriban fil as-sahih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tahirun ghairu mutahhirin, dan air yang suci. Wa tahirun yang artinya air yang suci. Wa tahirun dan air yang suci. Air yang suci ghairu mutahhirin. Tahirun tahirun air yang suci, ya. Ghairu mutahhirin yang ketiadaan mutahhirin menyucikan, yang ketiadaan menyucikan. Ghairu mutahhirin yang ketiadaan menyucikan. Ya. Jet taban. Wahwa dan bermula dianya air. Wahwa dan bermula dianya air. Wahwa dan bermula dianya air. Itu al-ma'u, itulah air. Itulah air musta'malu yang sudah dipakai. Al-musta'mal yang artinya sudah dipakai. Arti daripada musta'mal sudah dipakaikan. Ya, air yang sudah dipakaikan. Air yang sudah dipakaikan. Itu maknanya. Wal mutaghayyiru bima khalatahu minat tahirati, dan air yang berubah. Al mutaghayyir artinya adalah air yang berubah. Air yang berubah. Berubah. Ya. Berubah. Air yang berubah. Air yang berubah bima khalatahu, dengan sesuatu benda. Makna mainan sesuatu benda. Bima dengan sesuatu benda. Barang boleh juga. Benda boleh juga. Bima dengan sesuatu benda. Bima dengan sesuatu benda. Khalatahu yang bercampur. Khalatahu yang bercampur. Ianya benda akannya air. Khalatahu yang bercampur. Ianya benda akannya air, ataupun sebalik ditabuh. Yang bercampur ianya air akannya benda. Boleh, sama. Yang bercampur ianya air akannya benda boleh. Ataupun yang bercampur ianya sesuatu benda akannya air pula boleh. Jet bandua, taban. Minat? Ya, belum sampai ke situ. Bima khalatahu dengan sesuatu benda.
yang bercampur ianya air akannya benda. Minat tahirati, daripada at-tahirah, sesuatu yang suci. Minat tahirati, daripada sesuatu yang suci. Daripada benda yang suci. Boleh juga. Daripada benda yang suci, ataupun daripada sesuatu yang suci. Sesuatu boleh, ataupun benda juga boleh. Karena itu sama. Benda-benda yang suci. Benda-benda yang suci. Ya. Ya, so mantang nak tinggal mana? At-tahirati, daripada sesuatu yang suci, ataupun benda-benda yang suci. Bima, dengan sesuatu benda. Ya, benda yang suci. Sesuatu benda yang suci. Sesuatu benda yang suci yang bercampur ianya air akannya sesuatu. Dah. Bima, dengan sesuatu benda yang bercampur ianya air akannya sesuatu. Yang bercampur ianya air akannya sesuatu. Kabek karule tu untuk leh terembut baru je karu-karu long. Yang semasa dalam pengajian nyambek karule. Karena nya gabuk ha depu dengar. Buta tak pegah, buta dah dengar ha depu. Lu tak pegah kero pakai tak dengar lang kero nyau kurang. Empat. Nyo bet sampai kejadian menan. Lu tak pegah kero ino lam tak dengar kero long. Nyangka hang kemah ju modena. Keempat multazam. Bet sampai menan, cik paman tiat. Bet sampai karu-karu. Kalau ribut-ribut tengku Jambi, ni kita ngaji ini, ya kan? Kita yang surah nanti, kita yang baca makna, kita dengar sendiri. Karena enggak kedengaran, ribut sekali, ya kan? Makanya jangan sampai kejadian tiap malamnya kayak gini. Makanya jangan ribut. Baik karu-karu. Dengarkan penjelasannya. Mantang yang tinggal makna. Yang kata tinggal makna pegah ju berbagah-bagah, tak perbaiki ju bet sampai tu wate jatah genang turah dalam turah. Tibuk dengan makna. Tibuk apa makna? Apa? Yang bercampur ianya air akannya sesuatu. Yang kira kapah bet le bahpoh kajit akan. Makna wai kajit sit. Kira-kira kapah dengan makna hawai hana payah ya apuh le. Dah cukup dengan makna dahulunya, kadang-kadang udah ada, kadang-kadang udah ada makna, tak apa-apa lagi, ya kan? Ya, dengarkan penjelasannya. Masih di dalam pembahasan yang sama mengenai Kitabut Taharah. Apa maksud daripada Kitabut Taharah? Kitab yang menjelaskan bagaimana tata cara kita dalam bersuci. Bersuci daripada hadas, baik hadas besar ataupun hadas kecil. Kedua-duanya harus kita sucikan. Kenapa kedua-duanya harus kita sucikan? Ya, karena dua hal tersebut, hadas besar, hadas kecil, kedua-duanya menjadi sebagai pencegah bagi kita untuk sahnya ibadah. Karena untuk ibadat, untuk solat, contoh ibadat. Karena bahagian daripada ibadat, contohnya solat. Untuk solat disyaratkan kita dalam keadaan suci. Maka untuk menghasilkan suci, kita harus pelajari pembahasan tentang suci. Agar hadas besar, hadas kecil yang ada pada tubuh kita akan hilang. Karena beda di antara hadas dengan najis. Kita tidak akan mengenal hadas kalau tanpa ilmu. Kita bisa mengenal itu najis kalau walaupun kita tidak ada ilmu. Walau kita tidak ada ilmu pengetahuan tentang bab taharah, kita bisa mengenal itu najis. Ya, contohnya perbedaan di antara hadas dengan najis. Di mana perbedaan hadas dengan najis? Kalau hadas sesuatu hal yang tidak nampak pada tubuh kita. Tapi najis nampak. Contoh, tertempel pada tubuh kita tai ayam. Kita bisa lihat langsung. Ya kan?
Karena kenapa? Karena itu barang yang ada bentuknya. Barang yang ada bentuknya tertempel pada kaki, pada tangan, pada tubuh. Nah, kan? Kita bisa lihat langsung. Itu najis, kita bisa lihat langsung walaupun tidak ada ilmu. Ya kan? Butuh ilmu pada najis untuk cara menghilangkannya. Ya kan? Untuk mengenalnya tidak perlu pada ilmu. Semata-mata kita punya penglihatan, ya kan? Punya penciuman, kita bisa mengenal itu najis. Tapi untuk mengenal hadas harus punya ilmu. Ya kan? Yang mana dikatakan dengan hadas? Apa maksud daripada hadas? Hadasnya. Nah, apa itu hadas? Hadas sesuatu hal yang menjadi sebagai pencegah, tapi dia tidak nampak. Contoh, seseorang tidak memiliki wudu, itu berhadas. Setelah dia berak, setelah dia kencing, belum sempat wudu, masih dalam keadaan berhadas, bukan bernajis. Kalau dia waktu kencing, dia bersihin zakarnya, dia bersihin duburnya waktu dia berberak, dia sudah melakukan demikian. Ya kan? Sudah melakukan demikian, menghilangkan najis. Tapi dia belum tentu sudah menghilangkan hadas. Ya kan? Baru dia menghilangkan hadas seandainya sudah melakukan wudunya. Maka untuk mengenal itu hadas, butuh kepada ilmu pengetahuan. Apa-apa saja yang menyebabkan seseorang berhadas. Nanti ke depannya ada. Ya kan? Maka sebelum seseorang itu suci, pasti dia dalam keadaan berhadas. Baik hadas besar ataupun hadas kecil. Dan kedua-dua hadas tersebut menjadi sebagai pencegah untuk kita untuk sah ibadah. Ya kan? Menjadi sebagai pencegah untuk sahnya ibadat. Kedua-duanya hal tersebut harus dijauhi dan harus disucikan. Bagaimana cara mensucikannya? Tergantung hadas. Tergantung kepada hadasnya. Kalau hadas kecil, caranya mencukupi dengan wudu kita. Misalnya kita kentut, contoh. Ataupun kita pegang zakar, kita pegang zubur, kita tertempel ataupun terkena di antara tubuh kita dengan tubuh wanita yang bukan mahram kita. Itu menyebabkan kita berhadas kecil. Maka mencukupi dengan wudu, memadah dengan wudu. Selesai. Waktu setelah kita wudu, kita menjadi seorang yang selesai. Berarti hilang hadas kecil, hilang hadas kecil. Dengan sebab wudu. Kalau hadas yang besar tidak mencukupi dengan wudu, itu bedanya. Bagaimana cara kita mensucikan hadas yang besar? Dengan cara mandi. Karena yang menyebabkan kita menjadi sebagai berhadas besar ada beberapa hal. Salah satu daripada hal adalah mimpi basah. Mimpi basah menyebabkan seseorang tersebut berhadas besar. Maka untuk mensucikan daripada hadas besar dengan cara mandi wajib, mandi janabah. Itulah caranya. Berarti caranya lebih besar. Karena itu hadas besar. Hadas besar kita sucikannya dan suci dengan sebab barang yang besar. Mana barang yang besar? Dengan cara mandi. Kalau bukan mandi tidak akan memadai. Dengan wudu tidak akan mencukupi sebagai penghilangnya hadas besar. Karena itu barang yang besar bisa kita hilangkan dengan barang yang besar. Itulah dengan cara mandi wajib, mandi janabah. Apa makna daripada mandi? Mandi adalah menyampaikan sekalian air kepada semua anggota tubuh kita. Sampai-sampai air itu tertempelkan dan datangkan sehingga kepada papan dubur seseorang. Butroh kenang. Nah ini. Yang kira-kira adikku dikata tuh kena dengan papan duburang. Kena ada lingkarannya. Lingkaran dubur itu kan ada nampak waktu kita berak. Yang nampak wajib kamu basuhi di saat kamu mandi. Berarti pakai tatran ni nama cut. Waktu tak mana wajib pakai tran macut. Berkenang i dalamnya baru sah mana wajib. Menyahana tuh ilam kena nyahana sah mana wajib. Faham ke Nabi? Faham ke Nabi? Waktu mandi janabah harus kita suci sampai habis-habisan. Sampai-sampai wajib kita basuhi papan dubur dan apa maknanya? Cincin dubur. Cincin dubur yang nampak di saat kita berak. Kan ada nampaknya. Waktu kita berak ada nampak cincin dubur. Tu cincin dubur waktu kita mandi janabah wajib sampaikan air. Itu undang-undang daripada mandi wajib. Harus sampai air kepada semuanya. Makanya mandi yang wajib itu merupakan mandi untuk menghilangkan hadas besar. Dan airnya harus sampai kepada sekalian. Kalau misalnya kita rambut besar, keriting lagi, ya kan? Kribo bahasa haji. Yang kribo betroi terus dalam ni.
Dan yang keribu berterus bak akar. Akar rambut harus sampai air. Kalau kita punya jenggot, jenggotnya tebal kali, ya kan? Tu wajib sampaikan air ke dalamnya. Kalau kita punya tahi mata misalnya, tu wajib hilangkan tahi mata, sampaikan air ke dalamnya. Itu sekedar, jangan sampai merusakkan mata. Nyana air mata ini mencegahkan tamung i, maka peglih mata ni. Nyambal cara ni. Laidong apa? Laidong sampaikan sebisanya. Toh yang terus mentang. Aja. Hana mesti terus di dalam. Nah. Dan istinsyaqnya bahagian sunnah daripada wudu. Nah, itulah bab bahagian daripada mensucikan. Itulah dalam agama bertujuan daripada mensucikan untuk sahnya ibadah. Dan cara mensucikannya menurut ibadah. Tergantung kepada hal dan tergantung kepada hadasnya. Kalau hadas itu kecil, caranya kecil. Yang mana yang kecil caranya? Wudu. Kalau itu hadas besar, cara menghilangkannya dengan yang besar. Mana yang besar? Itulah mandi wajib. Kalian mandi wajib? Golom. Kalian pernah? Kalian pernah mandi wajib? Golom pernah. Beliau belum pernah mandi wajib. Berarti belum tahu. Nanti kalau misalnya datangnya hadas besar, mimpi basah, melumpur, yang cara mandi wajib betul bandum. Kamu betul bandum terus miuk ke betul. Ya, banyak kira-kira golom sunat pakai pilet ile. Yang golom sunat. Contoh golom sunat, yang golom sunat kan mantang kulitnya. Yang mantung kulit yang golom sunat, waktu terus jatah mana wajib itu pilet. Pilet kulitnya bertui dalam memendung. Kamu kan cara ni. Yang baru trui. Punya anak tu hilang kena hati. Kalau sunat lu. Sunat kali. Were kalau sunat golom. Ha? Kali. Sunat kali. Mana wajib kali cip bekas aku pada muka. Pada mu. Apa? Oh, alhamdulillah karai. Bro. Kali mana wajib? Golom pernah. Golom pernah mana pada muka. Pada umum. Ha? Pada umum. Apa? Heblah. Golom mana wajib? Kalau mimpi besar golom. Kalau melumpur. Melumpur aja dulu. Golom pernah? Hana. Cahayu tai aja dulu ah. Hayu tak. Hayu tai aja dulu man. Penasaran ah? Baik penasaran. Tengku Afifi pula cek kalau dulu. Anak mana aja dulu deh. Anak. Menanlah kira-kira ni. Hebat. Nyantik seandainya yang belum pernah kan? Belum pernah digudika datangnya hadas besar yang cara haji. Nampak. Drum nak ke mana awai? Nak ke mana awai? Yang mana wajib gimana cara mana? Nek mana? Okey. Gale. Menanlah kira-kira. Kale. Maka memasuki malamnya kale bakaru yang bakaru nyo karunya harau depan. Hana turah-turah lagak tu. Nyo karu handi le turah. Jadi turah-turah hayah debit le. Kamu kan? Jadi punya hana karu kemangat turah lancar duh turah. Mangat dalam turah. Le, yang soang. Tapi punya karu-karu handi turah. Ka malamnya. Malamnya tu pembahasan tentang pembahagian daripada air yang ke selanjutnya. Itulah i yang suci. I-nya merupakan suci, tapi I-nya suci hana air suci kak. Nya I tayata dua buah pembahagian yata, I-nya suci. Suci kedua-duanya tapi dapat menyucikan hal yang lain. Contohnya I yang pertama I mutlak. I biasa dah pakai bak kula, I dah pakai bak mon, tak pakai bak pet, bak kran sebagainya. Itu air mutlak. Air yang biasa tanpa ada campurannya itu bisa kita gunakan sebagai alat mensucikan, bisa basuh berak, bisa untuk wudu, bisa mandi wajib. Ya bisa untuk semuanya. Okey, bisa kamu buat sirup ngenyan jecit. Kenapa? Nampak? Tapi kalau air yang sudah bercampur dengan hal yang lain, itu kadang-kala dapat mengubahkannya seperti air yang kita kenali malam ini. Air yang kita kenali malam ini merupakan air yang suci, tapi dirinya tidak akan dapat lagi menyucikan hal yang lain. Contohnya, I yang tabuh sirup dalam. Adapun tabuh kuku bima dalam. Yang contoh di yang campuran daripada kuku bima, campuran daripada sirup, itu air suci. Kalau enggak suci, enggak kita minum. Berarti kalau itu suci, ya kita minum. Yang kita minum itu air yang suci. Tapi apakah dia boleh kita gunakan untuk membasuh kencing kita? Kenapa tidak? Ya, itu air yang suci tapi tidak akan lagi menyucikan karena sudah tercampurkan. Okey, udah paham? Dah paham kembali? Dah paham. Itulah bayangannya. Ini bayangan pada malam ini, air yang suci tapi dia tidak akan lagi menyucikan hal yang lain. Ya, itirup, imameh,
I hukum bima dan sebagainya. Ataupun iya yang sering terjadi bak kolam-kolam berenang. Yang kolam-kolam berenang tidak lagi air mutlak. Kamu, kenapa itu tidak lagi air mutlak? Karena sudah tercampur dengan kaforit, dengan alat-alat pemutih yang lain, alat-alat penjernih yang lain, yang sehingga menghilangkan rasa dan bau air yang asli. Kalau bau air yang asli tentu beda dengan air yang sudah tercampur dengan kaforit, tercampur dengan hal-hal pemutih. Beda. Kalau air tercampur kaforit, ada bau kaforitnya. Berarti menghilangkan nama daripada air yang biasa, air asli. Air asli itulah dinamai dengan air mutlak di atas. Maka ingat, air mutlak air asli tanpa ada campuran apapun. Kalaupun ada campurannya tidak sangat tercampur dan tidak sangat berubahnya. Oh, tak boleh kaforit, sampai ubah boleh kita campurkan dengan kaforit misalnya, tapi jangan sampai mengubah aslinya air. Okey. Itu caranya. Oh, bisa kita campurkan dengan madu dalamnya, tapi sedikit. Kalau banyak dapat mengubahkan keaslian, maka menjadi sebagai air yang suci tapi tidak lagi menyucikan. Okey. Itulah caranya. Maka air pada malam ini air yang suci tapi dia tidak lagi menyucikan. Itu caranya. Okey. Ya, baik air tersebut sudah dipakaikan sekali. Apa makna sudah dipakaikan? Sudah kita gunakan untuk berwuduk. Misalnya kita wuduk, basuh wajah, kan jatuh air. Tak ada ni miupnya. Kita taruhkan wadah di bawahnya. Okey. Wadah di bawahnya, tak peluk-peluk miupnya, tak ada tarah muka. Yang yang rulamnya sudah digunakan sebagai alat mensucikan. Basuh tangan, airnya jatuh ke dalam wadahnya. Rulamnya lom tak ada nainan. Dia wate tarah ilam roh kenan, dia tarah pinyu ilam roh kenan. Yang air yang kita tampung tadi itu dinamakan sebagai air musta'mal. Apa makna air musta'mal? Air yang sudah pernah kita pakai. Adapun waktu kita mandi wajib, tamana wajib, yang wate tamana wajib tak ada ni ke. Yang tak ada. Adapun tamana yu dalam pu tamana dalam timaraya. Tamana lamnya ilam kulah dia tacok tamana dah temiuk deh. Yalah, kita masuk dalam wadah yang besar langsung, ya kan? Berarti kita mandi. Waktu kita mandi jatuhlah air ke bawahnya, ke dalamnya. Yang rulamnya itu dinamai dengan air yang musta'mal, air yang sudah pernah dipakai. Maka air yang sudah pernah dipakai tidak lagi mencucikan. Okey, dia suci, bisa minum. Bisa kita aduk lagi dengan sirup, ya kan? Bisa kita campurkan dengan hal yang lain. Tapi tidak untuk mensucikan. Kalau untuk mensucikan tidak boleh. Yang boleh cuma satu air. Yang mana? Air yang mutlak dan air yang makruh pakai. Okey, itu menyucikan. Air yang ada di kulah, kalau itu sudah sedikit jangan digunakan lagi. Nampak? Nya i wate kanit nama kulah. Yang wate kanit i hana tuhle dua kulah. Hana tuhle ukuran watuh 16 liter. Kira-kira watuh 16 liter. Yang watuh 16 liter ukuran drum minyak. Kan? Drum Pertamina. Kan Pertamina kan ada itu yang besi. Nyutuh ukuran tabohnya wati tatun i yang na dua kulah. Kita pakai. Tapi punya hana tuhle dumnya, yang hana tuhle dua kulah. Yang hana tuhle dua kulah hanya pakai lirah i. Ngalai be atlet temayang inan. Ji pakai temayang lamnya, co ian tung di luar, rah di luar. Nyau lain menanci pegal. Be tayang mentemenan. Gak wati rah ya tun lamnya lom. Yang digudika dirah i hana dua kulah. Irah muka laman, irah tapai lamnya, irah dua lamnya, yang i yang rulamnya musta'mal. Sedangkan air dalamnya tidak ada lagi dua kulah. Air yang musta'mal itulah tidak boleh kita gunakan lagi sebagai alat bersuci. Maka lihat dulu di kulah. Sering terjadi di kulah atas. Sering terjadi di kulah di balai kulah, di kulah itulah. Di samping kubah. Nyambak kubahnya, nyanda kulah nan kulah hubub pecut. Beda teno. Yang di ketika airnya sudah sampai segini, misalnya, ini tidak lagi sampai dua kulah kadang. Ataupun sampai dua kulah, tetapi sudah diragukan. Don contoh i, tempuh lebih kurang. Tu wati tit namanya rulam lamnya, keempat, ni hanya dua kulah. Baik pakai leh. Jangan dipakaikan lagi, karena itu air suci, tapi dia tidak lepas menyucikan. Mia tarai contoh. Digunakan tarai. Tarah dengan i hana menyucikan. Alias taknya mantang nan najis hinan. Kamu tacok ian hana tuh di dua kulah, sedangkan i sudah musta'mal, sudah dipakaikan. Ya dia kulah nayo. Wate tuh dia kulah tarah hinan zakar. Wate tarah zakar kan i hana menyucikan. Kakek najis danyo.
Tu ya semayang. Ti semayang ngai lau mang. I semayang hana zakat tanya mantang mana di budak tanya semayang tu. Budak tanya semayang tu. Buna wate tarah zakat naroi lau mata haki. Nyan inya inaji tamung lamun salat balam inya tim salat. Hingga sekaliannya menjadi berubah daripada suci kepada najis. Penyebabnya apa? Tidak berilmu dan tidak kenal dan tidak tahu. Itulah penyebabnya. Keempat, maka waktu kenang turah tak dengar apa. Bek telah turah henti telah mamai. Telah mamai hansah ibadah. Kemah tu. Kemah tu hina. Keempat, pakan kemah hina karena tanya hanagat tak terima dah hana mau cara aja. Yang sering terjadi bakulah dia tu. I hanali dua kulah pakai aju wudu lamian yang i mustakmal je. Beda dengan neutron i lamian. Nampak? Terkedi neutron i lamian na pendapat mengatakan yang kira im sambung. Yang kira im sambung yang berarti kira im mengalir. Yang im mengalir je pakai. Menya tikudika hana udipnya hana pakai tu. Terkedi na udipnya lebih gaji tun i mentanginang. Tok wudu ataupun tok i. Yang baik cok le i di. Ka. Maka untuk lebih pasti tu cok ihtiyat ji kira-kira kanit i baik pakai le. Kira-kira kanit i, kira-kira kahna le i, le katruh bak pung pakai tacung meno, yang baik ya aju buat kulah likut oh. Ataupun jak buat kulah lain. Yang mau cara ji? Yang bancara. Yang mengatasi hal-hal yang meragukan untuk suci. Karena suci yo punca daripada segala ji. Pakai punca segala ji. Karena tu time pada budah time pada. Pakai baju dalam tak pakai kolor third ana. Yang kolornya wati tarah i buno kembasah. Yang basahnya inaji. Pakan inaji karena wati tarah mantanai ba ujung buah no. Jadi wati tarahnya kaitan iyan. Sedangkan iyan tidak dapat mencucikan alias air najis. Kena dalam kolor tanya basah. Basahan najis. Kemudian kena lai jakrung, basah jakrungnya kepada najis. Dotanya tamam salah, akidahnya akid najis. Coba bayangkan. Apa yang terjadi? Semuanya menjadi sebagai bernajis. Penyebabnya itulah tidak punya ilmu pengetahuan, tidak ada ilmu dan tidak tahu. Maka kira-kira anda tuh dua kulah puhan. Kita kira-kira tuh dua kulah je pakai. Dum toh tuh dua kulah. Waktu 16 lete. Menyata kira-kira ke sabuh drum mono. Sabuh drum miniknya. Drum minik yang biasa Pertamina ataupun drum warna hijauan. Hijau bulat panjangnya ukuran 3 rendang. Kenyan tuh dua kulah. Berpenuh. Tak kurang. Berpenuh apa? Yang kurang hantar je dua kulah. Berpah kan. Oh kan? Ya, mau biasa dia pakai bak gunung-gunung, tejak ugli. Tejak gunung, nyam menten ilamnya di bak gli. Yang tu dua pula. Jam ho kan? Ya, bancara di. Ka. Ataupun salah sabuh daripada hal menyebabkan air tersebut tidak lagi menyucikan tapi dia suci, itulah bercampur dengan sesuatu yang suci. Contoh buno i kalih taduk dengan itirub, taduk dengan i kuku bima ataupun taduk dengan pulain ataupun tabuh tanah lamian. Ya, tabuh tanah lamian ataupun pulainlah sesuatu yang suci. Sesuatu yang suci lain kaforit ataupun pulain sabun. Atas nama hal benda tersebut suci, itu berubah daripada air yang suci menjadi air yang tidak lagi menyucikan. Air suci tapi tidak dapat menyucikan. Ya tajib jebdu. Ya tengok pegang itirub. Pegang kuku bima, pegang iasam, jebdu. Suci tabak. Tapi untuk pakai kepada menyucikan hal yang lain itu tidak boleh karena air tersebut sudah dinamakan dengan air yang suci, tidak lagi menyucikannya. Nyamban. Kajilah. Nandilah. Nandilah tanya dulu lah. Tengku Jambi. Faham? Ha? Faham. Zidan, faham? Apanya yang tidak faham? Faham? Ha? Yang rugi kita datang dari Jambi ke sini. Surah belum faham. Jauh-jauh. Bendahara hokai hana minta ilom. Hah? Bak wakil. Kata dia kata. Tak jamun. Ini. Hanali iawai sulfikar. Kawai apa ya? Buno ura-ura na PI buno. Hanasid. Han. Tengah minta itu apa? Dalam tengah PI pengkas di Bandung. Yang bancara aja.